Oke, minggu lalu kita sudah membahas materi fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Ini kemarin kita sudah bahas ini minggu lalu, itu odd and even function ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan penggunaan daripada fungsi genap fungsi ganjil ini untuk mempermudah kita mencari atau menentukan direct Fourier ya, direct Fourier. Nah, di terakhir kemarin kita bahas itu adalah bahwa kesimpulannya kita ambil kemarin bahwa ada fungsi ganjil dikalikan fungsi ganjil, hasilnya adalah fungsi genap, dan fungsi genap dikalikan fungsi genap maka hasilnya fungsi genap, dan fungsi ganjil dikalikan fungsi genap atau sebaliknya hasilnya adalah fungsi ganjil. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, akhirnya kita akan memperoleh nanti jika akibatnya ya. Jadi akibatnya ya. Jika katakanlah F adalah fungsi genap, maka koefisien yang kita cari A0, AN dan BN bisa kita persingkat sebenarnya ya, kita bisa persingkat. Contohnya adalah untuk yang pertama ya, untuk A0 itu kan sebelumnya sama dengan rumusnya adalah, masih ingat ya, yaitu 1/2L integral minus L fx dx ya, 1/2L minus L fx dx. Lalu berdasarkan yang kita cari fungsi genap yang ini ya, integral minus L gx dx itu menjadi 2 kali, tapi batasnya mulai dari 0 ya. Jadi ini bisa kita buat menjadi sama dengan 1/2L kali 2 integral 0L fx dx. Ingat, karena fx itu adalah fungsi genap ya. Nah, ini bisa habis, maka hasilnya A0 itu menjadi sama dengan 1/L integral 0L fx dx ya. Jadi kita sekarang cukup mengingat A0 sama dengan 1/L integral 0 sampai L fx dx. Oke. Ya, ini sebagai A0-nya. Jadi artinya sedikit disederhanakan ya. Oke. Berikutnya adalah untuk AN ya. Untuk AN sama dengan ya, masih ingat ini, saya juga lupa apa itu AN. Coba dicek lagi. AN ya, 1/L min L fx cos npx per L dx ya, 1/L ya cos npx. Oke. Berarti ya kita tulis ya, ini menjadi tadi adalah 1/L integral minus L fx cos npx per L dx. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa katanya tadi adalah ya, bahwa kita tahu fx ini ya, fx ini kan adalah fungsi genap ya,
Ini fungsi genap, ini fungsi genap, maka ini atau saya tulis ini even, dan kita tahu juga bahwa ini adalah fungsi genap juga, dan berdasarkan yang ini maka kita peroleh even kali even itu adalah hasilnya adalah even ya. Jadi nanti dikalikan ini, dikalikan hasilnya kan even ya, atau fungsi genap. Nah, sehingga bisa kita buat menjadi 1/L. Ingat, karena dia fungsi genap ya, berarti ini menjadi integral 0L jadinya, karena dia fungsi genap ya, 0L. Tapi ini sudah dikali 2 ya, kali 2 fx cos npx per L ya dx. Maka AN-nya akan menjadi 2/L integral 0L fx cos npx per L dx. Oke, jadi cukup dipersingkat ya, cukup dipersingkat. Oke, saya akan kotakin ini. Ya, diperhatikan ya. Oke, nah itu yang kedua. Sekarang koefisien yang ketiga yaitu Bn sama dengan Bn itu adalah 1/L ya, diingat kembali ya, integral minus L fx ya, bedanya dengan AN ini menjadi sin npx per L dx. Oke, nah sekarang kita perhatikan kembali bahwa kita tahu fx ini adalah genap, begitu ya. Ini adalah genap atau even. Lalu kita tahu juga bahwa ini adalah odd ya, odd. Maka kalau kita kalikan, ini kan kali ini, hasilnya tentu saja berdasarkan yang ini yang sudah kita jawab, ini tunjukkan bahwa itu adalah odd ya, odd. Nah, sekarang perhatikan lagi, kalau dia odd bagaimana? Nah, kita lihat ini odd ya. Odd itu apa? Nah, ini ya. Untuk fungsi ganjil G, lihat batasnya, kalau min LL Gx dx hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita cukup menggunakan itu, maka Bn karena ini adalah tadi even, odd, hasilnya odd, maka tidak perlu lagi kita cari, sudah pasti nilainya ini adalah 0. Oke, sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu lagi menghitungnya atau menyelesaikannya. Oke, itu dia kalau fx-nya itu adalah ini, kalau f-nya ya, kalau f-nya genap, fungsi genap. Akibat yang kedua ya, akibatnya ya, bagaimana kalau ya, jika f itu adalah fungsi ganjil atau odd ya, atau odd, apa yang terjadi ya? Oke, kita cek satu persatu ya. Untuk
A0 katakan ya, untuk A0. A0 itu sama dengan tadi integral maaf, ya saya hapus dulu. Seper 2L integral minus L fx dx, ya kan? Nah, kemudian ini sudah diketahui si fx ini sudah dikatakan adalah ganjil atau odd, ya. Maka simpulannya, ingat ini batasnya, ini min L, ini adalah L. Simpulannya apa yang merupakan simpulannya di sini? Ya, hasilnya ini adalah langsung saja adalah 0. Ya, jadi nanti A0-nya sama dengan 0. Oke. Jadi tidak perlu dicari lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah AN. Coba kita cek ya. AN sama dengan seper L integral minus L fx sin npx cos ya, cos npx per L dx. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek, katanya tadi bahwa ini adalah odd atau bilangnya fungsi ganjil. Nah, kita tahu cos npx itu adalah fungsi genap, ya, fungsi genap. Nah, ini kan kali. Kalau kita kalikan tadi odd even, hasilnya adalah odd. Maka simpulannya, kalau dia odd tadi, apa yang terjadi? Maka AN-nya itu sama dengan 0. Jadi AN-nya juga di sini adalah 0. Oke. Selanjutnya kita cek lagi, berikutnya adalah BN. BN sama dengan 1 per L min L fx sin npx per L dx. Nah, kita cek ya, kita cek. Ini adalah odd ya, diketahui. Kita tahu ini adalah odd juga. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah fungsi genap. Karena itu bisa kita ubah BN sekarang. BN sama dengan 1 per L, ingat, kali 2. Nah, integralnya menjadi 0L fx sin npx per L dx. Maka BN sama dengan 2 per L integral 0L fx sin npx per L dx. Oke. Nah, ini dia untuk mencari koefisien-koefisiennya. Sehingga dari sini kita sudah bisa mencari masing-masing deretnya ya. Jadi deretnya akan menjadi, untuk yang pertama tadi ya, jika F-nya tadi adalah fungsi genap, maka deretnya maka deret Fouriernya menjadi ya SFX sama dengan ya, untuk yang fungsi genap tadi ya, yang fungsi genap yang dimana tadi
nilai A0-nya ada, kemudian nilai AN-nya juga ada, kemudian nilai BN-nya adalah sama dengan 0. Jadi karena BN-nya sama dengan 0, tidak perlu kita lagi tulis ya. Maka ini sisa A0 tambah sigma AN cos NPX per L, ini N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kalau tadinya kan ini sebenarnya tambah BN sin NPX per L ya, tapi karena BN-nya tadi sudah sama dengan 0 kita cari, maka otomatis tidak perlu lagi ini. Jadi langsung deret Fourier-nya adalah cukup sampai di sini saja ya. Jadi deret Fourier-nya adalah sampai di sini. Oke, itu yang pertama simpulannya yang kita ambil. Yang kedua, jika f-nya fungsi ganjil, maka deret Fourier menjadi SFX sama dengan, tadi kita cek ya bahwa A0-nya sudah A0-nya itu sudah 0, AN-nya juga 0 ya. Maka nah yang ada hanya BN ya, yang ada hanya BN. Oke. Ini tadi belum di kotak ini. Maka deretnya sekarang ya sisa itu. Kalau saya tulis ulang ini, jadi misalnya saya tulis ulang ini A0 tambah rumus awalnya ya, ini N sama dengan 1 tak hingga AN cos NPX per L tambah BN sin NPX per L. Kan itu awalnya ya. Tapi karena kita tahu tadi A0-nya sudah sama dengan 0 dan AN-nya juga sama dengan 0, maka sisa yang ini dia. Maka dapat kita tuliskan sekarang. Kita tulis sekarang, jadi ini coret ini. Sudah sama dengan 0. Ini juga sudah sama dengan 0. Sisa ini. Maka kita bisa tulis lebih sederhana. Berarti ini menjadi sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sin NPX per L ya. Jadi sampai di situ saja untuk deretnya itu. Oke ya, sampai di situ boleh diperhatikan baik-baik ya. Nah, supaya lebih mantap, kita akan membuat contoh ya. Buat contoh. Nah, sebelumnya ya mungkin nanti yang jadi pertanyaan di sini adalah ya, jadi bisa saja ada pertanyaan, jika katakanlah nanti ya, jika ada suatu fungsi f didefinisikan katakanlah pada interval ya, pada interval
0L ya, 0L. Jadi perhatikan bukan min LL ya, 0L. Nah, maka ini bisa kita perluas. Ini bisa diperluas untuk fungsi genap maupun fungsi ganjil ya, atau fungsi ganjil. Fungsi ganjil dan memperoleh namanya perluasan deret Fourier untuk setengah interval ya, setengah interval ya. Atau yang disebut dengan half range Fourier series. Nah, setengah interval itu maksudnya yang ini ya, 0L, mestinya kan minus LL ya. Jadi 0L ini nanti akan diperluas menjadi min LL seperti itu ya. Oke, supaya lebih mantap kita buat contohnya. Contoh ya. Nah, misalkan ada fungsi fx sama dengan x. Nah, jadi intervalnya diketahui x-nya di antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi ini yang tadi dikatakan dari 0 PL begitu ya. Nah, L-nya sama dengan 1 gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, jadi sama dihubungkan dengan di atas, perluaslah ya, jadi kembangkan begitu ya, perluaslah F sebagai fungsi genap atau fungsi ganjil. Fungsi ganjil dengan periode 2 dan gambarkan grafik pada sampai interval minus 3 ya. Jadi copy paste maksudnya. Tunjukkan adalah periodik maksudnya ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan deret Fourier untuk fungsi genap dan ganjil ya, dan ganjil. Oke. Nah, coba kita jawab ini ya. Dibaca lagi soalnya ya. Perluaslah F sebagai fungsi genap atau fungsi ganjil dengan periode 2 dan gambarkan grafik pada minus 3 ya.
ya, copy paste begitu seperti yang sudah kita pernah lakukan ya. Oke, nah sekarang kita buat solusinya ya, solusinya. Yang pertama kita menggambarkannya dulu ya, kita akan menggambarkannya ya. Nah, ini adalah kita gambar yang pertama ini untuk fungsi, jelaskan dulu ini fungsi apa dia ya. Ini adalah fungsi genap. Kita akan memperluasnya untuk fungsi genap. Oke, fungsi genap. Nanti boleh ini disimbolkan fungsi genap ini FE ya, even fungsi genap. Oke, kita gambarkan untuk fungsi genap. Kita lihat dari soal fx-nya sama dengan x. Untuk x-nya di antara 0 ya, ini sampai 1. Oke. Nah, ini sekarang kita ganti menjadi fungsi genap ya, fa ya. Ini x-nya ini. Oke, kita gambar untuk fx sama dengan x, gambarnya kita tahu adalah seperti ini. Dari 0 sampai 1, ini adalah 0, ini adalah 1 ya. Oke, kita gambarkan, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah untuk 0 sampai 1 ya. Berarti ini 1, ini juga pasti 1 ya. Lihat ya, yang di bawah ini adalah kosong nih. Yang ke kanan ini adalah penuh karena batasnya adalah 0, di antara 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, kemudian awalnya kan gambarnya seperti ini. Kita akan memperluasnya menjadi fungsi genap. Nah, ingat apa yang kita katakan sebelumnya, fungsi genap itu adalah masalah bisa dicerminkan terhadap sumbu y ya, terhadap sumbu y. Jadi kalau kita cerminkan ini, maka ini akan seperti ini ya. Jadi ini adalah jadi minus 1. Jadi gambarnya sekarang adalah setelah diperluas menjadi seperti ini, maka fungsinya juga sudah berubah ya. Jadi fungsi yang akan kita buat itu jadi fa ya. Jadi fa x ya sama dengan ini sudah menjadi nanti dia akan x kalau x-nya di antara 0 sampai dengan 1 ya. Lalu yang sebelah kiri ini min x, yang sebelah kiri ini jadi min x, tapi batasannya adalah min 1 kurang dari sama dengan x ini 0 ya, yang sebelah kiri. Oke, nah sekarang kita buat periodik ya, periodik ke kiri dan ke kanan. Nah, ini bisa kita tambah ini sampai 3 tadi katanya ya, yang ini ya. Jadi ini ke kanan 2, terus ini 3 ya. Kemudian ini min 2, ini min 3. Oke, kita buat kopiannya ya.
Jadi berarti ini copy. Jadi nanti gambarnya ya seperti ini jadinya. Ke kiri juga. Lalu seperti ini. Oke, jadi gambarnya seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan tadi bahwa awalnya ini adalah sampai di sini ya, -1 sampai 1, itu tadi dikatakan ini periodenya 2 ya, jadi periodenya 2. Jadi sama seperti semula yang kita ingat bahwa berarti artinya 2L sama dengan 2, dari situ L-nya sama dengan 1. Nah, periodiknya fungsi ini kan sebenarnya dari FE X, berarti itu sama dengan Fx tambah 2 ya. Maaf, saya perkecil dulu supaya kelihatan. Jadi ini adalah tadi menjadi Fe X sama dengan Fe X tambah 2 ya. Kalau Anda ingat kemarin itu saya buat itu Fx sama dengan Fx tambah 2L begitu ya. Jadi 2L nya sama dengan 2, maka L sama dengan 1 ya. Oke. Nah, setelah itu mari kita selesaikan untuk mencari koefisien-koefisiennya ya, mencari koefisien-koefisiennya. Nah, karena f e itu dikatakan adalah genap, adalah fungsi genap, kita ingat kembali, kita ingat bahwa Bn-nya kan itu sama dengan 0. Masih ingat ya? Ya, ini yang sudah kita bahas ini untuk genap. Nah, mana dia? Nah, ini. Jika F adalah fungsi genap, maka A0-nya ada, AN-nya ada, tapi BN-nya sama dengan 0, yang ini. Oke, jadi kita cukup mencari AN dan BN. Tidak perlu lagi dicari sampai dengan BN-nya. Begitu. Ya. Oke, sekarang kita cari A0 dan BN ya. A0 dan AN ini yang mau dicari. A0 sama dengan, langsung aja rumus yang baru yang sudah kita dapat itu kita pakai. Jangan lagi pakai rumus yang lama ya. Oke. A0 sama dengan 1 per L integral 0L Fx dx. Maka ini sama dengan L-nya tadi 1 ya. Jadi 1/1 integral 0,1 ya. Nah, ini sudah menjadi Fe ini ya, Fex. 1/1 apa tadi? Yaitu kita cukup ambil dari 0 sampai 1 ya. Jadi 0 sampai 1 berarti yang ini. Ya. Yaitu X dx. Nah, ini sama dengan setengah X kuadrat 0,1, maka hasilnya ini integralnya adalah 1/2. Oke. Kemudian sudah dapat A0, AN sekarang sama dengan, kita ingat lagi, 2 per L, nah yang dari sini ya, 2 per L, mana dia? Nah ini, 2 per L.
2 per L integral 0L f(x) cos npx per L dx. Nah, L-nya tadi 1 ya, jadi sama dengan 2, tidak perlu tulis, 0, 1. Fex-nya tadi adalah X. Lalu cos npx, L-nya 1, tidak perlu ya, jadi dx. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan. Bagaimana mengintegralkannya ini? Ya, kita ingat kembali bahwa ini adalah integral parsial ini ya. Ini dimisalkan dimisalkan ini dengan U, dan ini biasanya dimisalkan V aksen. Maka dari situ kita peroleh nanti kalau U sama dengan X berarti DU-nya sama dengan DX ya. Lalu V-nya itu berarti integral cos npx dx itu sama dengan integral cos ya, sin, berarti 1/np sin npx ya, itu ya. Oke, jadi ini sama dengan 2, langsung kita integralkan ini, kurung, masih ingat turunannya U, integral U dV ya, ini integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan itu U kali V, U nya tadi adalah X, V nya adalah ini yang sudah kita dapat ini ya, baru nanti integral V du ya. Ini nanti bisa dicari sendirilah ya. Jadi X kali V nya berarti 1/np sin npx ya, batasnya adalah 0,1 kurang integral V du. 1 V du ini 1/nv sin npx dx ya. Maka sama dengan 2. Nah, kalau kita masukkan ini ya, kita masukkan nilainya yang ini, ganti nanti nilainya 1, berarti kan sin npx, n nya ganti 1, berarti sin np. Kita ingat kembali yang kita ajarkan kemarin, 1pi sin 1pi sin 2pi sin berapapun itu hasilnya adalah 0 ya. Kemudian apalagi sin ganti X nya dengan 0, sin 0 berarti, jadi hasilnya ini adalah 0 ya. Jadi nanti dia tinggal sisa yang ini, yang di sebelah kanan ini, berarti sama dengan ya 2 integral, jadi ini minus ini, integralkan ulang dia menjadi integral sin npx itu adalah min cos, berarti menjadi plus ya, menjadi plus, berarti 1/np kuadrat, nanti dikuadratkan kembali ya, dicoba cos npx batasnya adalah 0,1. Oke, batasnya adalah 0,1. Nanti ya dicoba diintegralkan supaya paham ya, jangan dibiarkan. Sekarang kita tinggal memasukkan nilainya 1 ya. Jadi 2/np kuadrat, baru ini masukkan dulu 1, cos np kali 1 berarti np saja, kurang cos np kali 0, berarti itu sebenarnya adalah langsung aja ya, ini cos 0
ya, cos 0. Lalu sama dengan 2 per NP kuadrat cos NP, cos 0 itu adalah 1. Ya. Oke. Selanjutnya masih bisa kita ubah ini seperti yang pernah kita selesaikan sebelumnya, ya. Bahwa ini sama dengan 2 per NP kuadrat, kita ubah itu cos NP itu, kalau ada yang masih ingat ya, min 1 pangkat N, ya, kurang 1. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa mendapatkan dua nilai. Yang pertama, dia akan 0 kalau N-nya itu adalah genap, ya. Kalau N itu genap, pasti dia 0. Coba masukkan misalnya N-nya 2. Berarti min 1 pangkat 2 itu 1, kurang 1, 0. Jadi 0 dia. Nah, lalu kalau dia ganjil misalnya pangkat 1, berarti minus 1 kurang 1 minus 2. Jadi ini menjadi minus 4, ya, per NP kuadrat kalau dia N-nya ganjil. Oke. Nah, sudah dapat tadi A0-nya, N-nya sudah dapat, lalu Bn-nya kan 0. Jadi maka deretnya sekarang adalah deret Fourier-nya menjadi SFEX, ya, untuk yang genap, ya, sama dengan kan A0 tambah sigma N sama dengan 1 tak hingga AN cos NPX per L sama dengan A0-nya tadi kita peroleh, ya, di atas, ya. A0-nya yang ini sama dengan 1/2 ditambah sigma N sama dengan 1 tak hingga 2 per NP kuadrat ya, benar itu ya, yang ini dulu kita masukkan, ya, 2 per NP kuadrat min 1 pangkat N kurang 1. Nah, ini sudah deretnya, jadi SFEX-nya. Nah, SFEX-nya sama dengan 1/2 tambah, nah ini bisa kita ubah lebih sederhana, ya, kita buat lebih sederhana. Kita ubah dia, kita ingat tadi bahwa hasilnya adalah ada dua macam sebenarnya, 0 dengan minus 4 per NP kuadrat. Ada nilainya pada saat N-nya ganjil. Jadi boleh kita buat ini sigma N sama dengan ganjil atau odd, maka hasilnya adalah langsung minus 4 per NP kuadrat, ya kan, minus 4 per NP kuadrat. Jadi tidak perlu lagi tulis semuanya, ya. Jadi kita coba untuk lebih menyederhanakan saja sebenarnya. Oke. NP kuadrat cos NPX, ya. Oh, ini masih ada cos NPX, maaf, ya. Ini cos NPX, ya. L-nya tadi 1, ya. Lalu ini adalah cos NPX. Oke. Ya.
Nah, kemudian masih juga bisa kita lebih sederhanakan lagi, seperti yang sudah pernah kita lakukan juga untuk itu, ya, sudah pernah juga kita lakukan untuk itu, yaitu dalam bentuk K, ya, itu sebagai sebenarnya adalah variabel dummy, ya, bisa kita buat menjadi dalam bentuk K. Nah, ini menjadi 1/2 tambah, ini bisa kita ganti menjadi K, ya, sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu ini kita ubah menjadi -4 per N yang kita ambil itu menjadi 2K kurang 1, ya. 2K kurang 1 kuadrat, ya, kuadrat. Lalu ini pi kuadrat, ya, kita pisah mereka. Jadi N itu kita ubah menjadi 2K kurang 1. Lalu ini menjadi cos, ini menjadi cos 2K kurang 1 pi X, begitu, ya. Lalu kita coba perbaiki lagi, 1/2 tambah, ini -4 per pi ini kuadrat, boleh sebenarnya, jadi ini bisa kita hapus, ini menjadi negatif, ya. -4 per pi kuadrat sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu ini tinggal 1 per 2K kurang 1 kuadrat cos 2K kurang 1 pi X, ya, kurang 1 pi X. Nah, ini dia yang menjadi hasil akhirnya, ya. Jadi -4 per pi kuadrat itu dipindahkan ke yang sebelah kiri ini ke depan. Jadi SFEX atau deret fungsi genap untuk X-nya adalah setengah kurang 4 per pi kuadrat sigma K sama dengan 1 hingga 1 per 2K kurang 1 kuadrat cos 2K kurang 1 pi X. Ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan untuk fungsi ganjil bisa dicoba, ya. Bisa dicoba, nanti akan saya cek. Oke.